Bagi para jemaah yang masih berada di luar, kami mohon untuk masuki ruangan yang sudah disiapkan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada para jemaah yang masih berada di luar ruangan, kami mohon untuk memasuki ruangan yang sudah disediakan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sebelum kita memulai acara pengajian, marilah kita sama-sama mendengarkan rebana untuk tim yang dipimpin Muhammad Khairul Basar. Silakan dimulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Demikianlah tadi acara Marawis yang sudah dilantunkan oleh grup Aswaja Banjari. Untuk itu, marilah kita mulai acara pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Darut Taufik Al-Ustaz Nur Hamid, yang saya hormati Penasehat Majelis Ta'lim Darut Taufik Bapak Abu Yanto, dan yang saya hormati pula segenap pengurus Majelis Ta'lim Darut Taufik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Forum Al-Ustaz Malik, dan yang saya hormati para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat hadir dalam acara rutinitas kita, yaitu di pengajian Majelis Ta'lim Darut Taufik yang diselenggarakan pada 1 bulan sekali. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita seperti sekarang ini hidup dengan agama Islam. Karena beliaulah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat kita sehingga kita menjadi umat yang berakhlak. Untuk membersihkan waktu, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin, yang ketiga yaitu sambutan dari wakil panitia, yang keempat siraman rohani, yang kelima laporan keuangan, yang keenam doa dan penutup. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ja'far. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para alim, para ustadz, sami'na wa ata'na, rekan-rekan kami yang senasib seperjuangan, yang sesama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami sangat hormati, yang kami sangat banggakan pun juga cinta dan sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu kembali, bersilaturahim lebih baik di tempat yang sangat barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pengajian majelis taklim Darut Taufik yang rutinitas tiap-tiap sebulan sekali. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan rintangan apapun, dengan hidayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dibuka acara pengajian Majelis Taklim Darut Taufik, dibuka dengan pembacaan ummul kitab yaitu surah Al-Fatihah. Namun terlebih dahulu marilah kita khususkan kepada saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita yang telah mendahulu kita. Karena apa? Beliau sangat membutuhkan doa-doa kita, doa yang masih hidup. Laula du'aul ahya ulahalakal amwat. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ila jami'i awliya Allah ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wassallallahu Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu syarihul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tsumma ila arwahi almarhum almarhumah, saudara kita, semua keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, nenek moyang kita, anak cucu kita, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, ini ada saudara kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Amal binti Kirman Farjalan
Marjalang dari Malang, Jawa Timur. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat disembuhkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembukaan yang sudah disampaikan Al-Ustaz Ja'far. Mudah-mudahan acara kita berjalan sesuai rencana, tidak ada halangan apapun. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan surat Yasin bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Hasim. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon membaca surat Yasin, dibaca dengan tartil dan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehadiran di majelis ta'lim ini. Semoga mendapatkan berkah, panjang umur dan murah rezeki dan kasih selalu kesehatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
المرسلين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم
يستنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعبدهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan surat Yasin secara tartil dan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari staf KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Asrul Sani. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak Hamid yang saya muliakan, Ketua Majelis Taklim Darul Taufik, asatid, kiai-kiai, tokoh masyarakat, dan teman-teman ada mahasiswa juga dan semua WNI yang ada di sini. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini sekali lagi kita bisa bertemu, bertatap muka. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk tidak bosan-bosan juga mengundang kami dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Riyadh. Saya mewakili pimpinan Wakil Duta Besar Bapak Sunarko, yang kebetulan ini selalu kebetulan nih, setiap dapat undangan ini ada undangan juga. Sebab mungkin untuk diketahui juga oleh bapak-bapak yang lain, jadi kita di kedutaan ya selain juga kita tentunya melaksanakan tugas-tugas kita melayani WNI, kita juga mesti menjaga hubungan baik dengan sesama kedutaan asing lainnya. Kebetulan malam ini ada kegiatan di kedutaan Jepang, dan Bapak pimpinan atau wakil duta besar mendapatkan undangan juga, sehingga kemudian beliau membagi tugas beliau yang ke sana, dan lagi-lagi saya yang ditugasin mewakili ke sini. Kalau saya sih tentunya dengan sangat senang hati bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, meskipun tadi jalan kesininya agak keliling-keliling, sebab biasanya ada yang dampingin. Kebetulan malam ini saya tanpa pengemudi, jadi hanya mengandalkan GPS. Tahunya pas di wilayah sini sinyalnya yang nggak bagus, jadi GPS kan kanan, setelah ke selatan kan bingung juga di mana selatan. Jadi petunjuknya GPS itu kemana-mana. Tapi untungnya tadi nelpon Pak Hamid, dijemput di pom bensin, jadinya saya balik lagi ke sana agak jauh. Alhamdulillah bisa juga sampai ke sini. Itu mungkin pembukaan awalnya. Saya intinya ingin menyampaikan pesan pimpinan ke teman-teman. Tentunya pertama mengucapkan ini ya, apresiasi atas kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman WNI di sini, utamanya kegiatan pengajian yang semacam ini ya. Jadi pengajian semacam ini tentunya sangat-sangat positif dan insya Allah akan membawa manfaat yang banyak, utamanya menjaga keseimbangan. Bagaimana teman-teman yang misalnya seminggu, katakanlah mulai Minggu sampai Kamis itu disibukkan dengan tugas-tugas memang yang menjadi kewajibannya ya, yang di sekolah ataupun di perumahan atau di mana-mana. Kemudian di weekend ini kita mempunyai kesempatan untuk menambah ilmu, ketemu dengan ustadz-ustadz kita, kiai kita, ya dengan demikian hidup kita lebih seimbang antara dunia katakanlah dan akhirat. Jadi ini sangat positif. Kemudian yang kedua, yang pesan yang kedua juga tentunya sebetulnya pesan yang selalu diulang-ulang ya, bagaimana teman-teman sesama WNI bisa selalu mengingatkan. Kemudian kalau kita baca di surat kabar Saudi, minggu-minggu ini juga kan pihak Saudi itu akan memperketat untuk kembali mengadakan kampanye keamanan, menangkap tenaga kerja asing yang ilegal. Bahkan yang kemarin itu, meskipun juga sebetulnya Saudi juga kebijakannya ya sejak dulu begitu. Jadi kalau misalnya ada tenaga ilegal yang ditangkap nanti akan didenda.
majikannya juga kemudian akan didenda kalau ditangkap, bahkan dengan ancaman tahanan. Itu sejak tahun lalu juga mungkin begitu, tapi memang itu juga mesti diingatkan tentunya kepada teman-teman yang memang statusnya saat ini katakanlah belum legal, nggak punya igomah atau apa. Nah itu hati-hati aja. Jadi kalaupun misalnya yang nggak ilegal, yang tidak memiliki izin tinggal atau tidak memiliki igomah, ya pandai-pandai. Mudah-mudahan kalau masih ingin di sini ya ambil amannya gimana gitu. Tapi kalau seandainya sudah legal tentunya insya Allah nggak ada masalah. Itu satu hal. Kemudian juga mungkin belakangan ini juga di antara teman-teman TKI itu banyak yang menanyakan ke kita masalah cuti. Masalah cuti, apakah kalau misalnya yang pulang kemudian bisa kembali lagi ke sini atau tidak? Sebab itu dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa mulai tahun 2017 itu TKI akan di stop. Ini sebetulnya agenda penyetopan sama sekali untuk domestik emang sebetulnya bukan sejak Pak Jokowi saja, sejak zaman dulu juga sudah ditentukan target tahun 2017 itu khususnya untuk yang domestik TKW dan tenaga pengemudi itu akan dihentikan. Tetapi itu pun sebetulnya belum sampai pada kebijakan yang kemudian ada landasan hukumnya sehingga bisa diaplikasikan atau realisasikan. Jadi sementara ini yang sebetulnya yang mau cuti ya asal kemudian dia sebelum cuti itu dia melengkapi persyaratannya. Sementara ini kita juga di kedutaan masih melayani untuk perpanjangan PK. Nah PK ini penting sebab nanti ketika kita sampai di Indonesia untuk bisa kembali lagi ke sini salah satunya pihak terkait di Indonesia akan menanyakan ketika kita kembali itu ada PK-nya atau tidak. Itu di sisi ketentuan yang diminta oleh pihak Indonesia. Nah, ketentuan lain yang diminta oleh pihak Saudi tentunya kalau yang mau pulang sebelum pulang dia mesti mengajukan re-entry bisa untuk bisa kembali lagi ke Saudi gitu. Nah itu juga penting untuk dipenuhi. Jadi kalau sampai saat ini sih insya Allah nggak ada kekhawatiran. Jadi yang mau cuti ya mungkin silahkan cuti, nanti insya Allah masih bisa kembali sampai nanti kita menunggu teknisnya juknisnya itu gimana tentang yang kebijakan Pak Jokowi akan menutup untuk selamanya dengan tenggat waktu tahun 2017. Intinya sih yang ingin saya sampaikan, kalau ada apapun yang misalnya membuat bingung teman-teman, silahkan komunikasikan ke kita. Ini Ustadz Hamid atau Kiai Hamid ini sangat aktif dan selalu komunikasi dengan saya. Jadi jamaah di sini mau langsung ataupun mau lewat Ustadz Hamid bisa sampaikan apa masalahnya. Jadi nanti akan kita coba bantu. Mungkin teman-teman juga kalau yang aktif di Facebook bisa melihat Facebook Pensosbud, itu juga waktu ke waktu selalu ada update mengenai kegiatan yang kita laksanakan ataupun info-info penting. Silahkan juga bisa komunikasi melalui media sosial Facebook dan lain-lain. Intinya kita yang di sini sama-sama jauh-jauh datang gitu ke Saudi, mudah-mudahan kita bisa selalu saling mengingatkan, masing-masing melaksanakan tugasnya, masing-masing tahu hak dan kewajibannya, masing-masing tahu batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh.
mudah-mudahan kita di sini, keberadaan kita itu tentunya membawa manfaat, bukan hanya untuk kita, tetapi utamanya untuk keluarga yang kita tinggalkan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ya semuanya sebetulnya tentunya bisa pulang ke Indonesia gitu, jangan lama-lama di sini. Jangan lama-lama di sini, kasihan juga Indonesia. Jadi mudah-mudahan yang jelas tujuan dan apa yang kita inginkan semuanya dapat tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, dan sekali lagi jangan sungkan-sungkan kalau ada apapun yang ingin ditanyakan kepada kami, bisa langsung ataupun melalui Pak Hamid ataupun melalui apa saja silahkan disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Amrul Sani selaku staf dari KBRI. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan informasinya tentang masalah cuti ya, yang beredar informasi di masyarakat Indonesia yang ada simpang siur, dan alhamdulillah malam ini sudah dijelaskan Bapak Amrul Sani. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menghilangkan tegang di antara kita ya. Marilah kita sama-sama sekali lagi mendengarkan marawis ya. Kami berikan waktu 5 menit untuk aswaja apa nih namanya, aswaja Banjari. Waktu dan tempat kami persilakan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Demikianlah tadi acara Marawis. Alhamdulillah patut kita apresiasi. Untuk membersihkan waktu, marilah kita sama-sama menuju acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari wakil panitia, yaitu yang akan disampaikan Ketua Majelis Taklim Darut Taufik Al-Ustaz Nur Hamid. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Hadratul Kiram, yaitu Bapak Kiai Haji Adnan, Bapak Kiai Haji Ustadz Junaidi, beserta rombongan dari Jamiah Malik Saud. Yang terhormat Bapak Akhrul Sani, selaku Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Riyadh. Yang terhormat Penasehat Majelis Taklim Darut Taufik, yaitu Bapak Haji Abu Yanto, Bapak Haji Kirman, dan Bapak Haji Hasim, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia hingga di akhirat nanti. Yang mulia dan yang saya hormati, yaitu Bapak Haji Hamid selaku penasehat dan pembina Majelis Taklim Forum Silaturahmi Warga Negara Indonesia. Yang terhormat dan saya hormati, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Malik Anamiri selaku Ketua Majelis Taklim Forum Silaturahmi Masyarakat Warga Negara Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Soleh selaku orang tua saya di Riyadh, yang saya hormati dan selalu saya muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memuliakannya di dunia hingga di akhirat nanti. Yang terhormat di hadapan segenap pengurus Majelis Taklim Darut Taufik, yang selalu saya bangga-banggakan, yang selalu saya cintai, dan yang selalu saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan dalam hidupnya, dalam harta yang telah dicapainya, dan dari umur yang akan dilaluinya, dan semoga mendapatkan dzurriyyah yang soleh dan solihah. Yang terhormat seluruh hadirin dan hadirat yang senantiasa saya hormati, yang senantiasa saya bangga-banggakan, dan senantiasa saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan jalan hidupnya, rezeki yang telah dicapainya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberuntungan di dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kepada grup terbangan, yaitu Bapak Khairul Basar dan rombongan, atau satu grup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kekompakan, kejayaan, dan semoga menjadi syiar tentang kebesaran agama Allah, yaitu agama Islam, melalui seni dan budayanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah dalam majlis yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam majlis Darut Taufik
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita dan keinginan kita. Terpenting lagi, semoga Allah buka hati kita sehingga bisa menerima nur-nur Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang terpenting karena dalam sholat kita selalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kami haturkan dan kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi akhir zaman serta satu-satunya Nabi dan Rasul yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Dan semoga yang hadir di malam hari ini, baik keluarga yang telah meninggal ataupun masih hidup, ataupun anak cucu kita yang belum terlahir, semoga menjadi umat Islam yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami haturkan terima kasih kepada seluruh hadirin, terutama kepada Bapak Harutani selaku wakil dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Riyadh. Sekali lagi kami haturkan atas segala bantuannya dan kepercayaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di bulan kemarin kita bisa memulangkan 48 orang, sekarang alhamdulillah 8 orang yang akan pulang sudah terrealisasi dengan baik. Kepada Kedutaan RI yang begitu perhatiannya, kami haturkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih kedua kami haturkan kepada keluarga Bapak Haji Hasim dan rombongan yang telah menyediakan makanan dan hidangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman, hal jaza'u ihsanu ila ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan melainkan pahala yang lebih dan kebaikan yang lebih. Kemudian ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas bantuannya, baik moral ataupun material, sehingga pengajian ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri bantuan yang lebih dan lebih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Barang siapa membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membantunya dan Allah akan tegakkan kakinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan kaki-kaki kita dengan pertama menjadikan kita menjadi orang yang kuat, baik kuat iman, kuat harta kita, dan kuat jisim kita dari segala penyakit. Amin ya robbal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapkan kaki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan beban-beban kita. Semoga yang punya hutang, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kelancaran rezeki. Amin. Dan berbagai jalan semoga hutangnya cepat lunas. Amin. Yang memiliki keluarga yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho dan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala lekas cabut penyakitnya. Karena kita tahu, kita sering berdoa di setiap hari, as'alullahil azim rabbul arsil azim ayasfi. Sering doa gitu Pak ya. Ini adalah dalam rangka menjampai diri kita. Kemudian
Allahumma anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughaddir sakoma. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Juga Bapak Ibu sekalian, semoga dengan hadir dan membantu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian terlepas dari penyakit, terlepas dari hutang. Yang punya masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat selesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami selaku ketua dan seluruh rombongan panitia apabila dalam menyediakan tempat ataupun berkhidmat kepada Bapak dan Ibu sekalian masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, baik melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun hidangan ataupun tempat. Sekali lagi kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Kemudian kami yang terakhir berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar dalam situasi di zaman yang akhir ini senantiasa menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan menambah ilmu pengetahuan sehingga menjadikan motivasi kita untuk beramal. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin, bagi yang ingin belajar Al-Quran, kami telah menyediakan halaqah di setiap minggu di berbagai tempat. Dan khususnya di Kubera kami telah mempunyai ustadz yang telah bergabung dalam bulan kemarin, yaitu Bapak Kiai Haji Amiruddin. Beliau adalah mantan pengajar dari Pondok Al-Amin. Beliau sanggup mengajari ilmu tajwid di hari Kamis malam Jumat dan malam Sabtu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin dimudahkan jalan untuk ke surga, silahkan belajar Al-Quran. Karena kemarin Ustadz Khairul Nidham telah menyebutkan berapa banyak manfaat dari Al-Quran. Kemudian insya Allah, dan sekali lagi kami minta maaf, sudah 2 bulan ini janji kami meleset, yaitu untuk menyediakan CD. Dan insya Allah untuk yang akan datang, bagi bapak-bapak yang nggak bisa hadir di majelis taklim, bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan CD dari pengajian ini. Karena saya yakin, karena kebatasan pendengaran kita dan akal kita, mungkin ada pengajian lagi ngantuk, misalnya kan, apa yang dibacakan Ustadz lupa. Sehingga dengan CD ini kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan CD ini Bapak bisa menyimak kembali apa yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita yang mulia ini. Kemudian pesan yang terakhir, banyak beredar rumor tentang ghibah dan namimah, tentang fitnah dan sebagainya. Kami ingatkan, jangan percaya terhadap fitnah dan namimah, karena memfitnah orang soleh sungguh sangat dan amat dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu walahum adzabu jahannam walahum adzabul harid. Orang-orang yang melakukan fitnah kepada orang-orang yang mukmin dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman atau mukmin dari perempuan, maka baginya adalah azab jahanam dalam akhirat nanti dan adzabul harid atau kehidupan yang begitu panas, tidak ada ketenangan dalam hidup dalam dunia. Nih Bapak Ibu sekalian ya, peringatan terakhir dari sang ketua untuk hati-hati dalam hidup, dalam menerima akhbar dan kabar. Karena tadi ketika kita sampai mengenai orang yang beriman dan ikut menyebarkan fitnah,
baik dalam televisi. Sekarang TV apa? Ini korup, ini terdakwa, dan ini apa? Sehingga orang hanya ghibah dan ghibah. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, apa ghibah itu? Engkau seolah-olah menceritakan keburukan saudaramu dan itu nyata-nyata terjadi. Itu namanya ghibah. Apa fitnah itu? Menceritakan keburukan saudaramu namun itu adalah tidak benar adanya. Sekarang kalau orang, Pak jangan ghibah, tapi kan kenyataan Ustaz, ya itulah ghibah. Kalau itu bohong namanya fitnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kayak apa sih ghibah itu? Kama ta'kulu mayital akhi fakarihtumu. Engkau memakan daging saudaramu yang telah mati. Rasul mengatakan fakarihtumu, apa engkau tidak jijik? Jijik gak Pak? Jadi Sumanto makan orang yang telah dikubur, jijik apa enggak? Kalau yang enggak jijik silahkan, Pak Hamid begini, ini gini, silahkan diomongi kembali. Kalau kita jijik, marilah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Begitu Pak ya, dalam nyetir, dalam apa, perbanyak istighfar dan sholawat, sehingga hidup kita akan lebih bermanfaat dari dunia hingga di akhirat nanti. Kemudian akhir kata, apabila ada perkataan dari diri kami ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, sekali lagi kami minta maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri usikum binafsi bitaqwallah innallaha fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Darut Taufik yang disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Nur Hamid. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu siraman rohani atau Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Adnan, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan makanannya masih bisa ditambah. Kalau ditambah mulutnya kan gak bisa diam. Kalau udah habis ngelihat yang di depan bosen, di depan mata habis, akhirnya ngantuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Darut Taufiq Al-Ustaz Al-Fadil Nur Hamid, yang terhormat penasehat Darut Taufiq Bapak Haji Abu Yanto di luar rang ini, Bapak Haji Kirman, juga Bapak Haji Hashim, yang mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang banyak buat para pengurus Darut Taufiq. Tanpa lelah, capek kesana kemari, hanya buat ngajak ngumpul baca Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Di sini kan banyak nih namanya Ahmad ya. Imam Ahmad itu adalah salah seorang pendiri mazhab Hambali, dan itu menjadi pijakan di Arab Saudi. Orang dulu Pak, pinternya kayak apapun, tapi gaya hidupnya cukup sederhana. Dia punya kumpulan hadis, kita baca seumur hidup juga nggak habis. Dia punya kitab yang namanya Al-Musnad, kita baca sehari satu aja, sambil mahamin, sambil mentelaah gitu. Seumur hidup juga kita nggak habis bacanya. Ya gimana mau habis? Bacanya seminggu sekali. Sekali baca cuma satu baris, mahaminnya susah bener. Tapi saya ingin mencoba melihat gaya hidup yang nampaknya patut dijadikan sebuah contoh. Waduh, kirain dikasih susu. Syukran. Kasih air biar ngasok gitu. Suatu saat Ahmad bin Hambal ini berangkat dari rumahnya pakai baju biasa, nggak kayak kita. Saya lihat jaketnya cakep-cakep banget ini, warna-warni. Dia berangkat dari depan rumah cuma bawa buku satu, pakaiannya pun mesum. Nggak bakal orang lihat, itu ketua majelis taklim loh. Ini saya bercanda Ustaz ya. Itu ketua BMI loh, gitu ya. Itu ketua kargo loh. Sebutan-sebutan yang bersifat duniawi, gitu ya. Saya ingin tidak menyentuh siapa-siapa. Yang ingin saya tarik, coba lepaskan hidup keduniaan sebentar saja. Dia datang dari sebelum maghrib, duduk, orang gak ada yang nyangka. Kenapa? Pakaiannya biasa.
bajunya pun bagus juga kagak, duduk aja di masjid. Ketemu sholat maghrib, dia duduk lagi, dia baca. Sampai akhirnya ada merbot masjid memperhatikan, ini orang nggak pindah-pindah sholatnya. Ketemu sholat isya, dia duduk lagi di situ, dia baca lagi. Suatu saat yang namanya masjid kan harus ditutup. Ini tukang pembersih masjid merbot bingung, Pak pindah. Dia bengong aja, pengen tidur, bacanya kebanyakan, akhirnya ngantuk. Sama kayak kita kalau disuruh baca Quran, ngaji gitu, bawaannya tuh tempat duduk kayaknya gatalnya minta ampun, dia garuk ke sana, dia pindah kemari. Ini tukang pembersih masjid menyuruh, Pak sudah malam, silakan kalau mau tidur keluar. Ditemukan kagak kenapa, sang imam ini dalam posisi pengen tidur dan bukunya masih ada di depan mata. Silakan kalau mau tidur, jangan di masjid. Dia bangkit, dia berdiri di depan pintu masjid. Ini tukang pembersihnya bingung, kok malah kemari? Lah, ini kan bukan masjid, saya berada di luar. Saking kesel mungkin ya, dari awal udah dibilang nih, ini jamaah nggak pulang-pulang dari masjid gitu ya, itu ditendang pakai kaki, ya, disenggol pakai kaki, ditarik itu dia punya kaki, ya, seorang imam, ya, subhanallah. Karena dia nggak membentukkan diri sebagai seorang pembesar. Ditarik kedua kakinya, ditaruh di tengah jalan di depan masjid. Diam. Ketika seorang imam yang besar itu hanya terdiam di depan masjid, pas itu ada tukang roti. Tukang roti, gimana sih kita kalau beli roti itu, ya? Ngelihat ada orang tengah jalan diseret, keluarlah sang tukang roti. Bapak, kalau ingin istirahat, gitu ya, silakan datang ke toko saya. Dan itu saat itu sudah pukul tengah malam, lewat jam 1. Saat itu tengah malam, lewat jam 1. Lantaran kenapa? Ingin menunggu datangnya sholat fajar, sholat subuh. Berangkatlah dia ke depan rumahnya, duduk, berpikir bahwasanya sebentar lagi sholat subuh datang. Namun bukan main kepala kaget, sang Imam Ahmad memperhatikan seorang tukang roti itu bagaimana dia memulai kerjanya. Itu dia punya mulut, Pak. Sama kalau kita punya nafas, kan nafas itu mulutnya komat kamit, cuma lafaz 2 yang dia utarakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Itu tangannya dia bergoyang bagaimana membuat adonan roti, mulutnya pun terus dia lafazkan itu, gitu ya, dan tanpa henti itu. Sang imam melihat tertegun, nampaknya Anda sudah terlatih lisan yang kau punya itu. Sejak kapan Anda menafaskan kata-kata itu? Jadi tangan bergoyang buat adonan roti, mulutnya terus. Akhirnya dia bilang, sudah lama, lebih dari 30 tahun saya praktekkan ini. Sang imam pun bertanya, nggak capek? Tangan kerja, kaki terus bergoyang, tapi mulutnya tuh berdesah dengan ucapan-ucapan kalimat suci. Akhirnya sang imam pun bertanya, kenapa engkau ingin melakukan hal tersebut? Apa faedahnya? Gitu ya. Apa sih faedahnya? Cuma kata-kata subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Lafaz seperti itu yang dilafazkan. Dia bilang,
Aku sudah mempraktekkan lebih dari 30 tahun dan sudah kuanggap itu adalah nafasku. Ternyata mulutnya yang berhenti, dia katakan, apa faedah yang telah kau dapatkan? Alhamdulillah, walaupun tukang roti, dengan lafaz ini apa yang aku minta Allah selalu mewujudkan. Oh ya, buktinya apa? Tapi sayang Tuhan, selama ini saya semua yang aku minta Allah berikan, tapi satu yang belum pernah. 30 tahun semua yang aku minta Allah kasih, tapi satu belum pernah. Apa gerangan yang belum engkau minta tapi Allah belum menjawabnya? Satu, saya pengen ketemu orang yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, padahal di depan dia gak tahu gitu ya. Ini cerita sebagai sebuah prolog. Saya katakan, sesungguhnya manusia umurnya terlalu amat pendek. Umur kita berapa sih Pak? Kalau kita nggak isi sesuatu umur yang kita punya dengan sesuatu yang bermanfaat, itu jangan itu Pak ya, itu aliran. Kan banyak hadisnya ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah yang engkau katakan, andaikan engkau tahu itu pahalanya memenuhi timbangan ketika engkau nanti berada di padang mahsyar. Itu cuma satu lafaz, apalagi lafaz-lafaz yang lain ya. Jadi saya mengajak ya, di samping duit yang kita cari, jangan lupa akhirat juga kita kejar ya. Jangan lupa akhirat juga kita kejar. Nah, poin kedua, ada 5. Kita dalam hidup biasanya suka motonya kan, pelan-pelan asal selamat, betul ya? Fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Sesungguhnya dalam setiap sesuatu yang dikerjakan pelan-pelan biasanya selamat. Tapi kalau yang buru-buru ya, biasanya nggak selamat, kecelakaan. Ya. Ini kan moto hidup. Tapi dalam agama ada loh yang nggak bisa begitu. Pelan aja deh, sholatnya ntar aja deh. Ngajinya apa lagi? Ngaji, sholat aja udah cukup, apalagi ngaji buat apaan? Ada 5 perkara yang harus benar-benar kita kerjakan secara serius, bukan cuma pelan, disegerakan gitu loh bahasanya. Nggak boleh diperlambat. Yang pertama, nguburin mayit. Nabi kan lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Kok ketika wafat kenapa nggak ditaruh di Mekah gitu ya? Cuma lantaran kenapa? Supaya gampang urusan. Yang meninggal di mana dia tepatnya meninggal, lebih baik segera disegerakan untuk dikuburkan. Satu itu ya. Yang dua, kalau punya anak perempuan sudah datang waktunya untuk dinikahkan, segera untuk dinikahi. Kalau nggak dinikahi nanti dia nikah sendiri mau datang gitu ya. Sekarang kan sudah banyak Pak, orang tua kagak setuju, ibu kagak setuju. Yaudah, kenapa? Kita kawin aja. Di mana? Di bawah pohon. Ya. Nggak usah saksi, nggak udah pakai saksi-saksian, nggak usah pakai maharnya apa aja, yang penting deh. Nah, ini bahaya. Ya. Dan yang ketiga, masalah hutang.
Hutang, hati-hati loh. Hutang akan menjadi pertanyaan besar nanti ketika masuk ke liang lahat. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusan manusia, walaupun kata Rasulullah hanya sebatang pohon kecil, ya, bahasa Arab itu namanya arah, ya. Makanya terkadang kita suka nganggap enteng. Ada duit, aduh, nyicilnya bukan kegedean, udahlah nikmatin dulu. Nah, kayak gitu Pak ya. Sekali seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini yang saya akan bahas adalah ketika orang sering berdosa, maka yang tidak boleh diperlambatkan adalah bertaubat. Ini ya, ketika kita sering berdosa, maka yang harus dipercepat lakukan bagaimana dia harus beristighfar. Wah, cuman istighfar doang ngapain sih, gitu ya. Hati-hati loh ya. Saya melihat salah satu amalan Al-Imam Ghazali pada setiap hari Rabu, kalau nggak salah ya, dia baca istighfar itu sampai 1000. Dimulai setelah Ba'dal Asr sampai ketemu Qablal Asr hari selanjutnya, minimal 1000. Loh, apa fungsinya? Cuman istighfar gampang kok, gitu ya, segala macam. Nah, singkat kata, istighfar itu kan cuma berapa huruf sih? Astaghfirullahaladzim, ya Pak ya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cuman terkadang kita ngelafazinnya itu kalau lagi ingat doang. Habis sholat istighfar banyak-banyak, habis itu dia lupa. Istighfar banyak-banyak, habis itu dia lupa. Giliran udah salam kanan salam kiri, selesai, sudah selesai, balik lagi ke asal semula. Padahal yang disebut istighfar itu ya banyak kriterianya ya. Yang disebut istighfar yang sering kita lakukan itu kan aliran yang bisa kita alirkan kalau memang kita lakukan setiap hari. Kalau kebanyakan lupanya, aliran itu berhenti. Saya ada cerita sedikit ya, mungkin menjadi sebuah contoh lah ya. Ada mahasiswa, saya ingat waktu di Kairo ini, saat itu lagi di Aceh kasus tsunami. Teman saya ini orang Aceh. Begitu kejadian tsunami, orang tuanya, keluarganya nelpon pulang. Kenapa? Nggak kuat lagi ngirim duit, rumah hancur, hanyut semuanya, pulang segera. Ini teman lagi belajar, coba shock mendengar seperti itu. Telepon lagi besoknya, segera pulang, minimal buat bantuin keluarga. Dia bingung lantaran apa? Lantaran pulang pakai apa? Nggak ada duit. Nelfon lagi, dia pusing. Akhirnya dilakukan apa? Dia sholat tengah malam. Dan sebenarnya sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, bukan hanya ketika itu. Cuman ketika kejadian tsunami, sholat malamnya makin kencang gitu loh. Kencangnya kenapa? Pertama, keluarganya dikasih musibah, hartanya ludes, rumahnya hilang. Dikabarkan seperti itu, shock lah dirinya. Dia sholat tengah malam, 2 rakaat sampai nangis. Salah satunya yang diamalkan adalah istighfar itu.
setiap habis sholat dia lazimkan itu sampai 1000 istighfar, minta sama Allah gitu ya. Ini cerita dari teman gitu. Tapi ternyata Masya Allah, air mata yang dia keluarkan didengar. Dia sholat subuh, dia keluar, dia nggak mau pusing, dia mau pulang, dia pokoknya yang namanya nggak ada duit, udah nggak ada duit, ludes. Dia sholat asar, salam, dia lagi zikir, ada orang Arab datang, Indonesia, ya, mahasiswa, iya, kemarin tsunami ya, belum lama, iya. Kamu orang mana? Sumatera. Kamu kena? Alhamdulillah. Tapi dia sedih gitu ya. Namanya keluarganya kena semua segala macam. Nggak lama udah, namanya orang negor biasa-biasa lah ya. Rumah kamu hilang? Ya, saya tinggal di situ. Dan memang sudah tidak ada yang tersisa. Udah selesai dia pulang. Di malam sholat lagi. Pokoknya gimana caranya supaya tenang gitu loh. Karena kenapa? Walaupun nggak pulang, yang penting doanya lancar. Habis sholat subuh, subhanallah, itu orang yang dia temui kemarin, gitu ya, datang Indonesia, assalamualaikum, salam. Ternyata dia sudah disiapkan di amplop ya, ditempel. Ini buat kamu sebagai rasa bela sungkawa saya atas musibah di keluarga kamu. Kaget? Kenal kagak apa kagak? Ya, rezeki kalau dia turun, Allah itu orang pendatang. Allah utus itu dari Arab Saudi, cuma mampir 1 hari di Kairo, balik lagi ke Arab Saudi, cuma ngasih uang itu doang. Subhanallah. Ya, sampai kenalan pun kagak. Mau kenalan bagaimana, orang dia juga pendatang. Di mana rumah kamu? Di sana. Ya udah, terima kasih. Nih kalau ada perlu apa-apa ditelepon. Begitu ditelepon, orangnya sudah naik pesawat, gitu ya. Dibuka amplopnya, pas banget buat beli tiket $700 PP. Subhanallah. Ya. Saya tidak ingin menjanjikan manis, maksud saya, gitu ya. Kalau kita hanya berpatokan kepada Allah, bersandar segala macam, Allah pasti akan kasih. Namun dengan sebuah syarat, kita harus istiqomah, gitu loh. Cuman kan kadang kita kagak, ya. Sholat malamnya, lagi sholat malam, ingat Allah, nangis bercucuran. Oh, kenapa? Utangnya kebanyakan. Lah iya, sholat malam sudah sampai nangis, subuh ketemu subuh, begitu di balik kantor, lain lagi urusan. Kenapa? Udah kok sholatnya tadi, gitu ya, sampai nangis lagi. Terus gimana? Kalau kita kebanyakan gitu, Pak, ya, Qurannya lancar, maksiatnya tekun. Sholatnya rajin, bohongnya lancar, gitu ya. Allah, ngajinya kesana kemari, ya Tuhan, ya, ngomongin orangnya kepanjangan. Ya. Ini yang tidak seimbang, kemudian alirannya itu jadi macet, gitu loh. Istighfar yang kita lafazkan, kita macetin sendiri dengan maksiat yang kita lakukan. Ujung-ujungnya apa? Ya udah, rezekinya mampet, ya, rezeki pada mampet, gitu ya. Ini yang kemudian ulama-ulama kita itu jauh dari hal-hal seperti itu, ya. Berani, bahkan Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika ditawarkan, maukah engkau aku berikan wanita cantik yang bisa menemani hidupmu selama engkau hidup di dunia? Dia bilang begini, ya Allah, ya jangan ditiru ya, kalau Imam Nawawi kagak kawin jangan ditiru, gak ada yang kuat nanti. Dia cuma bilang begini, kalau saya kawin, istri saya kuat nggak hidup dengan gaya saya, makannya sehari cuma sekali, itu pun malam, gitu ya. Sholatnya terus-terusan, kuat nggak? Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Sesungguhnya hidup kita teramat pendek.
pendek. Pendek banget Pak. Cuman terkadang kita suka lupa. Coba ya, Rasulullah SAW itu punya sunnah. Sunnah itu kan bukan sesuatu yang kita lakukan dapat doa pahala, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Bukan, sunnah itu gaya hidup. Sunnah itu gaya hidup. Nabi sudah contohkan. Kalau Nabi yang benar-benar sudah dijamin surganya, sholatnya sampai bengkak, kita yang surganya belum dijamin, kakinya masih licin banget, pakai kaos kakinya mahal. Disuruh sholat, nyarinya mana masjid yang cepat. Dan segala macamnya. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Ala kulli hal, saya tidak ingin berpanjang kata dan saya akan tutup dalam waktu yang singkat ini. Ada salah seorang ahli hikmah, dia bilang begini Pak, inni a'lamu annallaha dzakarani. Tahukah engkau, saya tuh tahu Allah selalu mengingat saya. Kita tahu nggak Pak? Yang kita tahu gimana supaya orang yang kita cintai ingat kita. Dia cuma bilang begini, aku tahu persis bahwasanya Allah akan selalu mengingat aku. Temannya bertanya, GR banget gitu ya. Bisa tahu bahwa Allah selalu mengingat engkau. Ini alam sesungguhnya aku tahu Allah selalu mengingat aku. Gimana caranya? Gimana caranya? Masa iya? Ya? Akhirnya dia jawab, idza dzakartahu fa innahu dzakar. Kalau aku selalu berzikir, aku yakin Allah akan mengingatkan. Tuh, coba Pak. Sekarang saya tanya, kita zikirnya kapan? Cuman waktu sholat atau pas lagi main HP, ingat nggak zikir sama Allah? Gitu loh. Gitu. Kalau lagi main PS kira-kira ingat nggak kita itu melafazkan kata-kata Allah, 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 Allah? Nggak bakalan ingat. Itulah kemudian aliran cahaya itu tersendat, gitu loh. Lantaran karena kenapa? Padahal Allah janjinya benar-benar ini loh, benar-benar. Idza dzakarani fa'adzkuruhu. Kalau dia mengingat aku akan mengingatnya. Wa idza dzakarani fi mala'in, andaikan hamba aku mengingatkan aku di hadapan hambanya. Misalnya, ya, tadi ada Ustaz Ja'far ya, Ustaz Ja'far baca surat Yasin di sini. Ya, baca salawat nanti tadi pimpinannya Ustaz Khairul Bashar. Itu kan mengingatkan kepada kita loh. Kita baca, misalnya kita tahlil kemudian diikuti. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Andaikan itu yang dilakukan umat manusia, mengingat nama aku di hadapan sebanyakan orang. Nah, kalau kita tahlil, Ustaz Ja'far mimpin tahlil, ya, mimpin baca Al-Fatihah, diikuti oleh kita semua. Harus diingat sesungguhnya Allah yang di atas menciptakan kita itu disebut hambanya itu di hadapan para malaikat. Coba kalau Allah aja sudah mengingat kita, gitu ya. Makanya maksud saya, jangan sungkan untuk ikut pengajian, biar diingat, gitu ya. Biar gampang. Loh, Allah kalau udah ingat Pak, insya Allah hidup kita berkah. Kalau yang diingat mancing mulu, ikan mana bisa ngingetin kita? Mana mati kan? Yang diingat mulu main kartu aja. Ya Allah tuh kartu, ya, kali jadi saksi kan kakak gitu ya. Umur sudah terlalu pendek dan persiapan itu masih terlalu panjang. Maksud saya, yang saya akan jadikan sebuah catatan adalah bagaimana kita terus berbuat baik, bagaimana kita terus menanamkan kebaikan, dan jangan lupa, negara kita itu merdeka dengan zikirnya para ulama. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kalau kita cerita terlalu panjang lah, nggak cukup, nanti nggak ada waktu makan saya di sini. Kalau banyak singkat kata gitu ya, banyak cerita,
yang nampaknya kalau kita istiqomahkan, semuanya akan menjadi senjata. Semuanya akan menjadi senjata. Imam Nawawi itu punya hizib namanya hizib Hirasah, dan itu terbuka untuk siapa saja yang ingin membaca. Orangnya kecil Pak, udah kuntet, kecil, pintar gitu ya. Kita kan kalau melihat orang, orang kecil amat gitu ya, tapi Masya Allah kecilnya dia ya, yang dihadapin penguasa ngelihatnya juga diem. Saya udah pernah cerita, itu ada raja namanya Nazam namanya. Dia itu pengen memberikan pajak, wajib bayar pajak gitu ya ke rakyatnya. Cuman rakyatnya supaya bisa percaya itu harus ditandatanganin oleh mufti. Mufti Suriah saat itu adalah Syarafuddin An-Nawawi. Ini harus ada tanda tangan dia. Kenapa? Dia kalau ada tanda tangan, rakyatnya pada ngikutin. Oh, mufti udah tanda tangan gitu ya, pada bayar. Dia gak mau. Nggak mau karena kenapa? Karena dia tahu itu raja dulunya nggak punya apa-apa. Kepilih cuma modal kolor gitu loh. Begitu jadi pimpinan lupa semuanya. Begitu jadi kepala hilang semua janjinya. Sombong. Akhirnya dia balik, dikejar itu sampai ke rumah. Pokoknya kalau nggak ditandatanganin, enggak. Bawa tentaranya, dia datang sendiri Pak. Belakang bodyguard puluhan. Datang ke rumahnya. Ayo Tuhan, katanya tadi mau. Ya, dibukain. Di belakangnya. Biar, kalian di belakang, biar saya sendiri yang minta. Begitu diketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, gemeter. Saya bilang, gemeter. Kenapa? Saya nggak kuat. Ngelihatnya aja muka saya udah keringetan. Ya, karena kenapa? Karena ada cahaya gitu. Itu yang saya bilang, ketika engkau melazimkan zikir secara istiqamah, cahaya itu terus tersalurkan tanpa henti, dan itu bisa dijadikan senjata bagi orang yang berniat tidak baik. Gemetar itu Pak, diam. Itu bodyguardnya di belakang, ayo, katanya tadi mau bunuh, silakan. Dan tidak punya apa-apa, diam. Karena kenapa? Ya, aku melihat di belakangnya makhluk besar, sangat menakutkan. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sungkan, sering datang pengajian, gitu ya. Pengajian mana saja silahkan. Yang jelas, selagi itu adalah kebaikan, insya Allah kita semuanya dapat pahala. Mohon maaf, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan kondisi keadaan keuangan Majelis Taklim Darut Taufik. Saldo awal 5.428 rial. Kotak amal dari laki-laki 1.084 rial. Kotak amal dari ibu-ibu 690 rial. Dari hamba Allah 100 rial. Jadi total keseluruhan 1.874. Saldo awal 7.000, jadi total 7.302 rial. Pengeluaran
1.541 rial. Jadi akhir saldo 5.761 rial. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk majelis taklim ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Pengajian ini ya dari kita untuk kita. Terima kasih untuk seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Majelis Taklim Darut Taufik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan keuangan dari pengurus Majelis Taklim Darut Taufik. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada semua jemaah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Subhanahu wa ta'ala. Sebelum acara yang terakhir atau doa, dan marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan tarawih sekali lagi yang akan dipimpin akhina Muhammad Khalil Basar. Waktu dan tempat kami persilakan. صل وسلم